Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sekitar 1 bulan setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada bulan Januari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kemudian wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak juga diserang. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1940. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda, militer Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia. Pemerintahan yang secara resmi disebut Pemerintah Bala Tentara Nippon ini memegang kekuasaan militer dan semua kekuasaan yang dulu dipegang Gubernur Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau. Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi kemiliteran. Setelah gerakan 3A yang dibentuk, militer Jepang gagal menarik simpati rakyat pada tahun 1943, gerakan yang mempopulerkan slogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia ini dibubarkan. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan untuk mendukung Perang Asia Pasifik dan mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia, pemerintah bala tentara Nippon membentuk berbagai organisasi kemiliteran dan melancarkan berbagai gerakan propaganda. Selama menduduki wilayah Indonesia, militer Jepang benar-benar memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk mendukung mereka dalam Perang Pasifik dan mempertahankan kekuasaan militer Jepang di. Guna mendukung kekuatan pasukan mereka dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk kesatuan Heiho. Sementara untuk kepentingan pertahanan, mereka membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Para anggota Heiho dan PETA ini direkrut dari para pemuda Indonesia yang kemudian mendapat latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Semasa penjajahan Jepang, nyaris semua jenis pekerjaan dan kegiatan diarahkan untuk kepentingan mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dunia pers dan kesenian misalnya diarahkan pemerintah bala tentara Nippon untuk menjadi alat propaganda. Berbagai sumber alam dan bahan makanan dari hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat misalnya banyak diambil paksa militer Jepang untuk kepentingan menyokong perang. Akibatnya banyak rakyat kekurangan makanan dan terpaksa mengkonsumsi apa saja untuk bertahan hidup. Bencana kelaparan dan kematian saat itu terjadi. Selain perampasan hasil pertanian dan harta benda lain yang membuat hidup rakyat sengsara, militer Jepang juga memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja paksa atau romusha. Banyak pemuda atau laki-laki dewasa Indonesia diambil dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusha hingga ke Burma untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lain dalam kondisi yang sangat buruk. Akibatnya, ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa. Selama masa penjajahan Jepang, perbudakan paksa terhadap perempuan juga banyak terjadi. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan di banyak daerah di Indonesia. Di antaranya,
pemberontakan Chot Klieng di Aceh pada tahun 1942. Pemberontakan rakyat Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Pemberontakan Tengku Hamid di Aceh pada tahun 1944 hingga pemberontakan pasukan peta yang dipimpin Supriyadi di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 29 Februari 1945. Berbagai bentuk kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia baru berakhir setelah militer Jepang kalah dalam Perang Pasifik melawan pasukan sekutu dan kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semasa penjajahan Jepang, dukungan Jepang pada semangat anti Belanda yang diantaranya ditunjukkan Jepang pada perubahan nama kota Batavia menjadi Jakarta dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya yang dilarang semasa penjajahan Belanda menjadi lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 1944 juga memungkinkan para tokoh dan pemimpin nasional menggalang semangat nasionalisme di kalangan rakyat banyak. Tindakan militer Jepang yang mendekati para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta agar mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia juga ikut mengukuhkan posisi keduanya sebagai pemimpin nasional dan memberi kesempatan mereka memimpin rakyat Indonesia, hal yang tidak pernah bisa dilakukan semasa penjajahan Belanda. Pembentukan beberapa organisasi kemiliteran seperti Heiho dan PETA semasa penjajahan Jepang di kemudian hari juga berguna menyediakan banyak pemuda terlatih untuk pembentukan Badan Ketentaraan Nasional yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak ada semangat untuk membantu usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Meski mengandung berbagai hikmat terselubung, masa penjajahan Jepang tetap merupakan salah satu masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa